Kosongkan seluruh lantai 3 di mana kita tinggal kalau begitu. Wang Xian mengangkat alisnya ketika mendengar kata-kata pelayan dan bertanya langsung. Kami akan memberi Anda kompensasi 2 kali lipat. Tuan muda, tolong cari kamar lain untuk ditinggali. Pelayan itu menjawab sambil tersenyum. Saya tidak perlu menggandakan kompensasi. Mengapa saya sudah tinggal di sini selama 1 malam dan sekarang Anda ingin kami pergi? Pada saat ini, suara marah datang dari samping. Wang Xian menoleh dan melihat seorang pria parubaya kekar menatap pelayan di depannya dengan mata seperti lonceng. Aura tingkat 6 yang luar biasa menekannya secara langsung. Kalau saya suruh SCRAM, enyahlah segera. Jangan menyusahkan dirimu sendiri. Sebelum pelayan sempat berbicara, 2 pemuda dan sekelompok pria parubaya yang berdiri di tengah koridor menoleh. Seorang pria parubaya kurus menatapnya dengan dingin. Dia tampak sangat berdarah dingin. Wajah pria parubaya kekar itu menjadi pucat, saat dia menatap mereka dengan ketakutan. Ini adalah kota bulan yang cerah, jika kamu berani bergerak ke sini. Enyahlah. Wajah pria parubaya kekar itu berubah jelek saat dia berbicara. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, pria parubaya kurus itu memotongnya, menatapnya dengan dingin. Mata pria parubaya kurus itu tidak memiliki emosi. Aura transenden peringkat 7 menyelimuti pria parubaya kekar itu. Niat membunuh yang bisa menembus hati seseorang menyebabkan ekspresi pria parubaya kekar itu berubah drastis. Dia sedikit terhuyung. Baiklah, kita akan pergi sekarang. Mata pria parubaya kekar itu dipenuhi ketakutan. Niat membunuh yang menusuk tulang seperti itu jelas bukan seniman bela diri biasa. Tubuh seorang seniman bela diri biasa memiliki lebih banyak niat membunuh, yang jelas berbeda dari niat membunuh. Namun, pria parubaya kurus di depannya memiliki niat membunuh yang kuat, yang jelas terkondensasi dari membunuh banyak orang. Cepat dan minggir. 3 pemuda yang berdiri di depan mengungkapkan ekspresi mengejek yang samar, dan salah satu pemuda itu langsung berteriak. Ketika pemuda itu selesai berbicara, pria parubaya di sekitarnya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan di mata mereka. Untuk sesaat, seluruh koridor lantai 3 menjadi sangat dingin. Cepat dan SCRAM. Ketika ketiga pemuda itu melihat pemandangan ini, senyum tipis muncul di wajah mereka saat mereka berbicara dengan arogan. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia mengangkat alisnya. Tuan muda, ketika pelayan melihat tatapan acuh tak acuh Wang Xian, dia sedikit mengernyit dan berteriak. Sisa orang di lantai 3 pergi. Hanya Wang Xian yang tetap berdiri di sana tanpa bergerak sedikit pun. Tatapan semua orang tertuju padanya. Apa yang salah? Suara bingung Feng Luan datang dari dalam. Tidak apa, sekelompok orang yang merasa benar sendiri. Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh dan menutup pintu. Nak, apakah kamu mencari kematian? Ekspresi semua orang sedikit berubah ketika mereka mendengar kata-kata Wang Xian. Pria parubaya kurus itu menatapnya. Enyahlah. Ekspresi Wang Xian berubah dingin seketika. Aura di tubuhnya bergetar dan tekanan mengerikan diarahkan ke grup. Sekelompok pria parubaya dan 3 pria muda. Yang terkuat di antara mereka hanya berada di level 8 alam luar biasa. Bagaimana mereka bisa mengejarnya dan Feng Luan awai? 3 pemuda dan sekelompok pemuda merasakan aura menakutkan dan ekspresi mereka sedikit berubah. Tuan muda, pelayan yang berdiri di depan Wang Xian gemetar dan jatuh ke belakang. Wajahnya dipenuhi rasa takut. Jangan ganggu kami. Wang Xian memandang mereka dengan jijik dan menutup pintu dengan keras. Ini adalah dunia yang kuat. Bahkan pemilik restoran ini tidak bisa mengusir orang begitu saja. Ini karena menyinggung orang yang kuat akan menghasilkan pembalasan dari orang yang kuat. Ini terutama terjadi pada orang yang kuat seperti tingkat 9 yang transenden. Aura Wang Xian barusan adalah aura tingkat 9 yang transenden. Ketiga pemuda itu melihat ke pintu yang tertutup rapat dan ekspresi mereka berubah drastis. Tuan muda, kami. Wajah pelayan itu sangat pucat saat dia melihat ketiga pemuda itu. Tuan muda Ying, saya tidak bisa membiarkan penjaga kota bergerak di kota bulan terang. Selain itu, pihak lain. Pemuda yang berdiri di sebelah kiri mengalami perubahan ekspresi saat dia berbicara kepada pemuda di tengah dengan ekspresi gelap. Aku tahu. Tuan muda Ying mengangguk dengan ekspresi gelap saat dia melihat ke pintu yang tertutup rapat. Benar-benar orang yang sombong. Aku memperingatkanmu. Jangan mengira kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki kekuatan tingkat 9 yang transenden. Jangan berpikir bahwa Anda juga akan lebih aman di Bright Moon City. Hati-hati. Dia berkata dengan dingin ke pintu dengan ekspresi gelap saat dia mengancam. Haha, kamu mencari kematian. Jangan datang dan ganggu aku. Kalau tidak, kamu juga harus berhati-hati. Mendengar suara mengancam dari luar, sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung saat dia menjawab dengan sinis. Baiklah.
Tunggu saja. Ketika Tuan Muda Ying mendengar kata-kata Wang Xian dari dalam ruangan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Setelah itu, sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia bergumam dengan sinis, "Kamu berani mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku?" Menarik. Ketika kedua pemuda di sampingnya melihat ekspresinya, hati mereka sedikit bergetar. Sekelompok pria parubaya di belakang mereka melihat ke kamar Wang Xian serempak. "Pergi dan selidiki mereka. Saya ingin melihat siapa yang memberinya hak untuk menjadi sombong." Tuan Muda Ying berkata kepada pria parubaya kurus di belakangnya dengan suara yang dalam. Pria parubaya kurus itu segera menganggukkan kepalanya. "Kali ini, ayah saya menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan beberapa buah lingu dan mengasuh dua bawahan yang berada di tingkat interpretasi setengah langkah kosong. Sangat tepat bagi mereka untuk mencobanya." Tuan Muda Ying berjalan menuju sebuah ruangan sambil bergumam pada dirinya sendiri. Senyum tipis muncul di wajahnya. Lonjakan naga itu telah memberi kita tekanan besar. Namun, untungnya, ada Pak di sini. Kali ini, kami telah menambahkan dua pembangkit tenaga listrik tahap bela diri setengah langkah yang mendalam. Di masa depan, dunia akan tetap menjadi milik kita. Pria muda di sebelah kanannya berkata dengan sanjungan. Paku naga, jika dia berani memasuki kota lain, maka kita akan bermain dengan mereka. Mata Tuan Muda Ying berbinar. Tapi kali ini, ayahku telah membayar mahal untuk mendapatkan buah lingu. Ini pasti layak untuk hadiahnya. Pria muda di sebelah kanan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Muda Ying tersenyum dan melihat ke kamar di samping lagi. "Aku tidak perlu menggunakan kekuatan terkuatku untuk membunuhmu. Banyak orang sudah lupa bahwa Arus Bawah adalah raja pembunuh di Kerajaan Bulan Bintang." "Siapa orang-orang itu?" Di dalam kamar, Feng Luan bertanya pada Wang Xian dengan tenang. "Aku tidak tahu. Tidak peduli siapa dia, yang terbaik adalah dia tidak memprovokasi saya dalam beberapa hari ke depan. Jika tidak..." Wang Xian tersenyum. "Kalau tidak, dia akan berani membunuhnya bahkan jika dia adalah pangeran Kerajaan Bulan Bintang." Kemudian, dia mengumumkan kedatangan organisasi Dragon Assassin. Waktu berlalu dengan lambat dan bulan berangsur-angsur naik. Bright Moon City masih ramai dengan aktivitas di malam hari. Munculnya kota laut terapung menyebabkan banyak kelompok tentara bayaran dan keluarga yang kuat menyerbu. Di pantai di luar kota, Kerajaan Bintang Bulan mengirim tim yang terdiri lebih dari 1.000 ahli untuk berjaga di sana, menunggu formasi diaktifkan. Tepuk tangan. Sekitar tengah malam, Feng Luan duduk bersila di tempat tidur untuk berkultivasi sementara Wang Xian duduk bersila di bawah. Suara samar air bisa terdengar tiba-tiba. Feng Luan dan Wang Xian, yang sedang berkultivasi, membuka mata mereka dan melihat ke pintu. Genangan cairan perlahan mengalir ke dalam ruangan. Feng Luan memandang Wang Xian. Wang Xian mengangguk perlahan dan sebuah nama muncul di benaknya. Arus Bawah. Organisasi Pembunuh Arus Bawah. Ini sebenarnya adalah pembunuh level 9 yang luar biasa. Ketika Sui Liu memasuki ruangan, Wang Xian menunjukkan ekspresi takjub. Menurut rumor, organisasi pembunuh bawahan hanya bisa membunuh orang di alam supranatural tingkat 9. Sekarang, mereka mengirim pembunuh kelas atas untuk membunuhnya. Matanya sedikit berkedip saat dia melihat ke kiri dan ke kanan. Saat ini, di kamar sebelah kiri, seorang pemuda sedang duduk bersila di atas tempat tidur. Di sampingnya ada topeng biru jahat. Dia melihat ke atas dengan senyum di wajahnya. Sepertinya orang ini adalah bagian dari organisasi pembunuh bawahan. Selain itu, kemungkinan besar dia adalah keturunan dari Master Undercurrent. Wang Xian melihat ke atas dan tenggelam dalam pikirannya. Dia duduk bersila dan tidak bergerak. Feng Luan juga perlahan menutup matanya dan mengabaikannya. Feng Luan tidak terlalu memikirkan pembunuh level 9 yang luar biasa. Apalagi target pertama pembunuh ini adalah Wang Xian. Seorang pembunuh yang berani membunuhku. Wang Xian sedikit mengejek. Dia merasakan energi menyerangnya. Kekuatan penetrasi yang mengerikan begitu kuat bahkan jika dia dipukul, dia masih akan terluka. PFFT. Namun, ketika si pembunuh dengan mata tenangnya datang ke lingkungan Wang Xian, sebuah belati tak terlihat menyerangnya seketika. Suara penetrasi terdengar, tetapi si pembunuh menunjukkan ekspresi putus asa. Dia menatap dadanya dengan tak percaya. Bola energi gelap menutup mulutnya, dan dia tidak bisa mengeluarkan suara. Organisasi pembunuh bawahan. Wang Xian menatap si pembunuh yang tidak percaya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara gemetar yang menakutkan terdengar, menyebabkan Wang Xian sedikit terpana. Feng Luan segera berdiri dan menatap Wang Xian. Suara dari kota laut terapung seharusnya adalah suara ahli interpretasi kekosongan yang menghancurkan formasi dengan paksa. Setidaknya ada 3 hingga 4 ahli interpretasi kekosongan tingkat kedua. Ayo pergi. Wang Xian mengangkat alisnya dan berkata langsung.
Feng Luan mengangguk. Tanpa ragu-ragu, dia membuka jendela dan melompat keluar. Aku akan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama. Wang Xian melihat ke kamar di sebelahnya dan dengan cepat terbang menuju kota Laut Terapung. Apa yang sedang terjadi? Itu suara dari kota Laut Terapung. Seseorang merusak formasi. Ayo pergi, ayo cepat pergi. Jika kita bisa masuk, mungkin ada warisan ahli tahap interpretasi kosong. Bahkan mungkin sarang ras binatang setan. Saat fajar, serangan mengerikan yang datang dari pantai menyebabkan seluruh kota bulan yang cerah bergetar. Beberapa seniman bela diri buru-buru terbang menuju pantai. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan aturan yang melarang terbang di kota. Itu adalah ahli dari keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan. Merpati bulan bintang, itu adalah binatang iblis, merpati bintang bulan, The Guardian Demonic Beast dari keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan. Wang Xian dan Feng Luan dengan cepat terbang menuju kota Laut Terapung. Teriakan kaget bisa terdengar dari sekitarnya. Di langit, dua burung merpati bintang bulan, yang berukuran sekitar 10 meter, mengepakkan sayapnya. Mereka sangat menarik perhatian di langit. Setengah langkah batal interpretasi binatang setan, merpati bintang bulan. Di atas merpati bintang bulan berdiri sekelompok orang. Di atas merpati bintang bulan berdiri 4 ahli interpretasi kosong, termasuk penguasa kota Bright Moon City. Dinasti bintang bulan mengirim 4 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Selain 4 dari dinasti bintang bulan, seorang penatua dari sekte bulan surgawi juga dekat dengan 4 dari kerajaan bintang bulan. Selain itu, kerajaan Winhall memiliki 1 tingkat 3 ahli alam kekosongan berwawasan dan 1 tingkat 2 ahli alam kekosongan berwawasan. Pada saat ini, kelompok ahli alam kekosongan berwawasan ini bekerja sama untuk menyerang formasi susunan. Memecah formasi susunan dengan kekuatan. Di belakang, setidaknya ada 10.000 prajurit, termasuk ahli alam kekosongan wawasan setengah langkah dan transenden tingkat 9. Ada cukup banyak ahli langkah seperti itu. Paling banyak, kita harus menyerang lebih dari 10 kali sebelum formasinya rusak. Feng Luan menyaksikan semakin banyak bangunan bermunculan. Tatapannya sedikit terfokus. Mereka jelas bersatu. Sebentar lagi, tanpa tim pembangkit tenaga interpretasi kosong, mustahil untuk masuk. Wang Xian melirik Feng Luan dan berkata dengan lembut. Tidak, semua orang bisa masuk. Bagian terluar dari kota Laut Terapung ini adalah formasi ilusi. Di bawah formasi ilusi adalah formasi pembunuhan. Kota Laut Terapung ini tidak sesederhana itu. Akan ada bahaya di dalam. Mata Feng Luan berbinar. Apakah kamu mengatakan bahwa kita membutuhkan seseorang untuk mengintai jalan? Wang Xian menatapnya. Ya, formasi pembunuhan di dalam tidak lengkap. Jelas, ada banyak masalah karena durasi yang lama. Namun, semakin seperti ini, semakin mencerminkan bahaya kota Laut Terapung. Itu bahkan mungkin mengancam kehidupan seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Feng Luan menganggukkan kepalanya. Tidak perlu terburu-buru. Kita bisa mengikuti orang banyak masuk. Baiklah. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Kemampuan ketuhanannya, formasi terang dan gelap, bisa mengabaikan formasi. Namun, ini tidak berarti bahwa dia bisa mengabaikan serangan elemental dari formasi tersebut. Namun, dia tidak akan mengaktifkan formasi. Tanpa ada yang mengendalikannya, bahkan jika dia menerobos masuk, dia tidak akan berada dalam bahaya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan mengerikan mendarat di formasi satu demi satu, menyebabkan semua orang di sekitar mengungkapkan ekspresi ngeri. Kali ini, kerajaan angin menderu benar-benar melewati batas. Di tubuh bintang Mundov, seorang pemuda berpakaian kuning dengan kepala sedikit terangkat memandangi sekelompok ahli di tingkat kekosongan yang dalam dan sedikit mengernyit. Pangeran ketiga, kerajaan angin melolong telah menjadi gelisah dalam beberapa tahun terakhir, dan tangan mereka telah terulur sangat lama. Seorang penatua di sampingnya berkata dengan hormat. Huff, sekarang kekuatan ayah telah menembus, dia benar-benar berpikir bahwa kita, bulan berbintang, takut pada mereka. Pria muda itu mendengus dingin. Berdiri di atas tubuh binatang iblis interpretasi setengah langkah kosong, dia menatap semua orang di bawah, sudut mulutnya sedikit mengejek. Sekelompok bidak catur. Dia berkata dengan acuh tak acuh, tatapannya beralih ke kota Laut Terapung besar yang secara bertahap terekspos, matanya menyala karena gairah. Ini harus menjadi kota 100 binatang dari penjinak binatang itu dari 300 tahun yang lalu. Jika saya bisa mendapatkan warisan dari 100 patroli bis Tamer senior. Saat dia berbicara, matanya menyala dengan gairah. Ledakan. Pada saat ini, ledakan keras terdengar dari depan. Semua orang menoleh, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Langit mulai pecah seperti kaca. Mata semua orang melebar saat mereka menatap tajam ke dalam. Apa ini?
Energi spiritual yang padat. Energi spiritual di sini hampir 2 kali lipat dari dunia luar. 100 Beast City, lihat prasasti besar di sana. Puluhan ribu orang di sekitarnya menoleh dan berteriak kaget. Mengisi daya, kami akan segera mengisi daya. Yang pertama ditagih pasti akan menuai lebih banyak hadiah. Bukankah 100 Beast City adalah Lair of the 100 Patrol Beast Tamer yang merupakan seniman bela diri kekosongan tingkat 6 mungkinkah? Ketika formasi benar-benar rusak, sebuah kota laut terapung primitif dengan keliling 10 km muncul di depan mata mereka. Formasi itu rusak. Ketika semua orang melihat kota laut terapung yang secara bertahap menjadi lebih jelas, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sebuah pulau yang tampak seperti kota muncul di depan mata semua orang. Namun, kota ini tidak seperti manusia. Sebaliknya, itu dibangun dengan banyak sarang. Semua jenis sarang berbentuk aneh, menyebabkan seluruh pulau terlihat sangat aneh. Di tepi kota laut terapung, ada sebuah prasasti besar. Di atasnya ada 3 kata yang kuat 100 Beast City. Di sekitar 3 kata ini, ada pola dari semua jenis binatang iblis. Ketika arai rusak, semua orang di sekitar memiliki ekspresi bersemangat di wajah mereka. Mereka semua melihat ke kota laut terapung dengan tatapan tajam. Ini adalah The 100 Patrol Beast Tamer, 100 Patrol Elder, yang pernah mengguncang seluruh wilayah laut yang mengalir. Ya Tuhan, ini 100 kota buasnya. Rumor mengatakan bahwa 100 Beast City sangat misterius. Pernah ada dinasti yang menyinggung 100 tetua patroli. Pada akhirnya, 100 tetua patroli memimpin pasukan binatang buasnya untuk menyerang kota kekaisaran dinasti itu dan menghancurkannya dalam satu malam. Betapa menakutkannya. Ketika semua orang melihat kota 100 binatang, beberapa dari mereka segera mengenali asal-usul kota 100 binatang. 100 patroli Elder adalah Grandmaster Beast Tamer. Penjinak binatang, alkemis, dan penyuling senjata semuanya adalah profesi yang relatif istimewa, terutama penjinak binatang. Penjinak binatang belajar dari binatang iblis. Binatang iblis dapat mengendalikan binatang buas melalui garis keturunan mereka, dan beberapa ahli manusia telah mempelajari teknik ini. Namun, Beast Tamers memiliki batasan yang sangat besar, dan itu adalah seseorang harus memiliki binatang iblis tingkat tinggi dan garis keturunan binatang buas. Namun, Tetua Baisun adalah sosok legendaris. Itulah sebabnya dia diturunkan di wilayah laut yang mengalir. Orang harus tahu bahwa wilayah laut yang mengalir berisi lebih dari 20 negara, dengan populasi lebih dari 10 miliar orang. Tetua Baisun hanya memiliki garis keturunan dari binatang iblis tingkat interpretasi kekosongan setengah langkah. Namun, dia menggunakan teknik penjinakan binatang buasnya yang unik untuk membiarkan dirinya dan binatang iblis tulang tarsal interpretasi tingkat ke-6 memasuki tubuhnya. Tarsal Bone Demon Beast, seperti namanya, adalah binatang iblis khusus. Binatang iblis ini bisa masuk ke tubuh makhluk lain. Itu bisa memberikan kekuatan kepada orang yang dirasuki, dan itu juga bisa membuat orang itu mati dengan cepat. Pak Tua Baisun sepenuhnya mengendalikan binatang iblis tulang tarsal interpretasi peringkat 6 batal ini, jadi kekuatannya sebanding dengan binatang iblis tingkat interpretasi peringkat 6 batal. Tidak ada yang tahu prosesnya, tetapi kekuatan dan reputasi lelaki tua Baisun diketahui oleh semua orang di seluruh wilayah laut yang mengalir. Dia pernah menjadi orang terkuat di wilayah laut yang mengalir, sebuah eksistensi yang bisa menghancurkan seluruh negara hanya dengan satu orang. Isi daya, cepat dan masuk. Haha, kota 100 binatang dari 100 patroli guru. Jika saya bisa mendapatkan binatang iblis tulang tarsal, maka saya akan bisa naik ke surga dalam satu langkah. Masuk, kita harus masuk. Di sekitarnya, puluhan ribu seniman bela diri terbang menuju kota 100 binatang dengan wajah bersemangat. Di langit, 7 seniman bela diri yang sangat hampa melayang di udara, mata mereka berkedip saat mereka menatap kota 100 binatang. Mereka bukan yang pertama masuk. 100 kota binatang. Saya tidak menyangka itu adalah kota 100 binatang dari 100 patroli master. Namun, 100 Beast City di depan kita hanya berjarak 10 km. Sepertinya ini hanya bagian dari 100 Beast City dari 100 patrol master. Seorang lelaki tua dari kerajaan Star Moon mengenakan jubah ular sanca menunduk saat dia bergumam. Dikabarkan bahwa 300 tahun yang lalu, 100 patroli master menyinggung sebuah kerajaan di wilayah laut yang luas, menyebabkan binatang iblis tulang tarsal terluka parah. Sejak itu, 100 kepala patroli menghilang dari pandangan semua orang. Mungkinkah tempat ini? Seorang lelaki tua memegang tongkat di samping lelaki tua berjubah piton itu berkata dengan lembut. Masalah ini menyangkut 100 kepala patroli. 100 Beast City ini jelas tidak sederhana. Anda harus tahu bahwa 100 master patroli pernah mengendalikan lebih dari selusin binatang iblis tingkat interpretasi kosong.
Dia bahkan memiliki tingkat interpretasi kekosongan tingkat kelima Demon Beast. Beberapa ahli tingkat interpretasi kosong memiliki ekspresi serius. Hal ini menyangkut ahli tingkat interpretasi kekosongan tingkat puncak tingkat ke-6. Mereka tidak bisa ceroboh. Di langit, 7 ahli alam kekosongan berwawasan saling memandang, tetapi mereka tidak bergerak. Mereka membutuhkan sekelompok orang di bawah untuk mengintai jalan. Jika ada bahaya, mereka juga bisa merespons. Di antara 10.000 ahli di sekitarnya, 50% dari mereka ragu sejenak sebelum terbang langsung ke kota 100 binatang. Hal-hal yang ditinggalkan oleh ahli tingkat atas di wilayah laut yang mengalir, bahkan jika mereka hanya mendapatkan sedikit, sudah cukup bagi mereka untuk keluar semua. Sebagai seniman bela diri yang sering menghadapi situasi hidup dan mati, keberanian mereka tak terbayangkan. Satu persatu, para seniman bela diri menaksir kota 100 binatang dengan hati-hati dan mendarat di tempat yang berbeda. Ayo pergi, kita juga akan pergi. Sepasang mata naga api gelap Wang Xian menyapu kota 100 binatang. Dia memandang Feng Luan dan berkata langsung. Baiklah. Feng Luan menganggukkan kepalanya. Bahkan jika dia tidak memiliki keterampilan mata yang kuat, dengan pengalaman masa lalunya, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Saat ini, keduanya mengenakan topeng hitam. Topeng bayangan, topeng penyembunyian tingkat interpretasi batal. Setelah memakai topeng, seseorang akan dapat menyembunyikan sosoknya, dan orang luar tidak akan dapat melihat dengan jelas apakah itu laki-laki atau perempuan. Keduanya bergerak, berbaur dengan puluhan ribu orang, dan terbang langsung menuju kota 100 binatang. Di langit, 7 ahli interpretasi kekosongan masih tidak bergerak. Berdiri di Star Mundov, Pangeran ketiga menyaksikan sekelompok orang berkerumun menuju kota 100 binatang, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ayo pergi, kita juga akan pergi. Dengan mengatakan itu, tubuh pangeran ketiga bergerak, dan dia langsung terbang menuju lokasi di bawah. Ya, 2 lelaki tua dan 4 lelaki parubaya di sampingnya segera mengikuti di belakang. Ayo masuk, ayo masuk. Kita tidak bisa menjadi yang pertama masuk, tapi kita juga tidak bisa ketinggalan. Beberapa klan dengan ahli tingkat 9 transenden juga mulai bergerak saat ini. Masing-masing sarang ini memiliki formasi susunan. Apalagi level formasi arainya tidak rendah. Pemilik kota 100 Beast benar-benar kuat. Ketika dia mendarat di tepi kota 100 binatang, Wang Xian melihat ke sarang di depannya dengan ekspresi kaget di wajahnya. Setiap sarang memiliki formasi susunan yang menutupi mereka. Seberapa besar upaya ini? Menurut apa yang aku dengar dari sekitar, jika lelaki tua Baisun ini memiliki kekuatan ahli interpretasi kekosongan tingkat 6, tidak akan sulit baginya untuk membangun kota 100 binatang buas. Feng Luan menilai sekeliling. Wang Xian sedikit menganggukkan kepalanya. Itu memang terjadi. Seorang pembudidaya tembus pandang tingkat 6 pasti bisa membangun sebuah dinasti. Kekayaan pembangkit tenaga listrik seperti itu jauh di luar imajinasi orang lain. Mengaum. Ah, pada saat ini, suara raungan binatang buas tiba-tiba terdengar bersamaan dengan jeritan. Wang Xian berbalik dan melihat binatang supernatural level 7 bergegas keluar dari sarang. Matanya merah saat menyerang sekelompok orang di depannya dengan hiruk-pikuk. Wang Xian sedikit menyipitkan matanya dan menilai sarang di sekitarnya. Setidaknya ada puluhan ribu sarang di seluruh kota 100 binatang buas. Beberapa sarang memiliki binatang buas di dalamnya. Binatang buas ini sedang tidur di sarang mereka. Pengoperasian formasi mempertahankan vitalitas mereka. Dan baru saja keluar dari binatang buas, formasi hancur, ganas langsung gila. Bunuh binatang buas ini, cepat, cepat. Suara marah datang dari jauh saat kelompok itu menyerang binatang buas tingkat 7 yang transenden. Mungkin ada binatang buas di dalam sarang. Yang terlemah harus berada di level transenden 7. Semuanya, berhati-hatilah. Jangan buka formasi susunan dan lihat apakah ada ramuan spiritual. Beberapa yang lebih lemah menoleh dan memperingatkan dengan keras dalam ketakutan. Setiap formasi susunan acak akan menjadi peringkat ke-7 yang transenden. Di antara 10.000 orang yang hadir, tidak banyak yang bisa ditangani. Haha, Petek, telur hewan peliharaan dari binatang buas tingkat 7 yang transenden. Kami kaya. Namun, pada saat ini, raungan heboh tiba-tiba terdengar, menyebabkan semua orang di 100 kota binatang menjadi sedikit terpana. Apa telur peliharaan ada telur peliharaan di sarangnya? Telur hewan peliharaan kelas 7 yang transenden. Ini bernilai 10 juta batu roh kelas menengah, ya Tuhan. Berita tentang telur hewan peliharaan di sarang membuat semua orang menjadi gila. Semua orang tahu nilai telur hewan peliharaan. Bahkan telur hewan peliharaan kelas 7 yang transenden bernilai puluhan juta batu roh kelas menengah. Puluhan juta batu roh kelas menengah adalah jumlah uang yang sangat besar bagi keluarga yang kuat.
Bagi kelompok tentara bayaran itu bahkan lebih berharga. Hancurkan formasi susunan sarang, semuanya bersiap-siap. Siapapun yang ingin bergabung, mari kita buka formasi arai bersama dan minta ahli transenden peringkat ketujuh. Mata para seniman bela diri mulai memanas. Semua orang melihat sarang di sekitarnya, mata mereka dipenuhi keserakahan. Telur pet. Mata Feng Luan berkedip ketika dia mendengar suara orang-orang di sekitarnya. Nilai telur hewan peliharaan juga sangat berguna baginya. Telur peliharaan. Wang Xian mengungkapkan senyuman saat dia mengamati sekelilingnya. Pada saat ini, sekelompok orang di depan sedang mencoba memecahkan formasi susunan. Tingkat formasi susunan sarang binatang buas tidak terlalu tinggi, dan itu bukan formasi susunan pertahanan atau pelindung. Karena itu, tidak sulit untuk memecahkannya. Namun, tidak ada yang tahu apakah bagian dalam layar adalah binatang buas yang kejam atau telur hewan peliharaan. Kemungkinan binatang buas yang ganas lebih tinggi. Bisakah kamu menyelidiki situasi di dalam? Wang Xian memandang Feng Luan dan bertanya langsung padanya. Tidak, tapi bahkan jika itu adalah binatang buas di sarang, mudah untuk menghadapinya. Senyum tipis muncul di wajah Feng Luan. Haruskah kita berpisah? Wang Xian menatapnya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, kamu juga tidak akan mendapatkan apapun di sisiku. Feng Luan berkata dengan percaya diri. Kekuatannya sudah mencapai level 1 dari alam tembus pandang. Lebih jauh lagi, dengan pengalamannya, dia bisa bertarung melawan pembangkit tenaga listrik di level 2 dari ranah Sitraf. Bahkan pembangkit tenaga listrik di level 3 dari alam tembus pandang akan kesulitan membunuhnya. Jika dia ingin menghancurkan formasi sarang di sekitarnya, itu akan sangat mudah. Bahkan jika ada binatang buas di dalamnya, dia bisa dengan mudah membunuh mereka. Dia juga tahu kekuatan Wang Xian. Dia belum mencapai alam Sitraf. Ada celah besar antara dia dan dia jika dia belum mencapai alam tembus pandang. Baiklah, Wang Xian tersenyum tipis. Setelah mengangkat bahu, dia berjalan ke samping. Feng Luan tersenyum dan berjalan ke arah yang berlawanan. Hehe, tempat ini adalah harta karun bagiku. Mata Wang Xian bersinar dengan cahaya iblis. Tubuhnya bergerak dan dia melayang di udara selama 10 meter. Mata iblisnya memindai melalui sarang. Sarang ada yang terbuat dari kayu dan ada yang terbuat dari batu. Yang lebih besar berukuran lebih dari 10 meter sedangkan yang lebih kecil berukuran 3-4 meter. Sebelum formasi rusak, binatang buas di dalamnya tidak bisa dilihat sama sekali. Mereka hanya bisa mengandalkan keberuntungan mereka sendiri. Namun, ini hanya untuk orang lain. Tingkat formasinya tidak tinggi. Mata naga api gelap terang Wang Xian bisa sepenuhnya menembusnya. Dia memandang 7 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di langit di luar. Pada saat ini, 7 dari mereka mengerutkan kening saat mereka melihat ke bawah. Jelas, telur hewan peliharaan cukup menarik bagi mereka. Namun, perhatian mereka ditempatkan di tengah aula. Di sana, ada aula megah. Sudut yang terekspos belum lama ini adalah sudut aula. Aula ini sangat cepat. Itu berbeda dari aula manusia biasa. Aula di sana lebih mirip sarang besar. Ao Yao, hati-hati. Jauhi para ahli alam kekosongan yang berwawasan luas itu. Wang Xian mengalihkan pandangannya dan suaranya ditransmisikan ke dalam pikiran setan-setan aneh di sekitarnya. Itu Raja Naga. Sekelompok setan aneh segera merespon. Ada telur hewan peliharaan di sarang kayu hitam itu. Ada satu di sarang batu giok putih juga. Ada telur peliharaan 300 meter di depan. Ada satu di sarang yang sedang disiapkan oleh 20 orang di sebelah kanan. Saat Wang Xian berbicara, sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia telah melihat semua sarang dalam radius 1000 meter. Ao Yao dan yang lainnya segera menerima pesanan tersebut. Mereka memasuki sarang diam-diam. Benar, mereka langsung masuk. Kemampuan Lighton tidak memiliki formasi. Itu bisa mengabaikan formasi. Sekelompok dewa iblis aneh masuk tanpa ada yang menyadarinya. Mereka dengan mudah mengeluarkan telur hewan peliharaan satu persatu. Formasi tidak rusak dan tidak ada fluktuasi. 14. Panennya tidak buruk. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan segera terbang ke lokasi lain dengan kecepatan tinggi. Lebih dari 10.000 orang memasuki kota 100 binatang buas, menyebabkan sekitarnya dipenuhi orang. Wang Xian terbang di langit dan tidak menonjol sama sekali. Setelah terbang 1000 meter ke kiri dengan kecepatan tinggi, mata naga Wang Xian dari cahaya dan api gelap memindai sekelilingnya lagi. 1 2 3 4. Wang Xian memindai semua tempat dan mengirimkan suaranya ke Ao Yao dan yang lainnya. Kecepatannya sangat cepat sehingga hampir bisa digambarkan sebagai menyapu. Satu persatu, telur hewan peliharaan dengan mudah ditemukan. Kemudian, mereka dengan cepat menggeser posisi mereka. Kota Hundred Beast hanya berjarak radius 10 km. Dengan kecepatannya,
Wang Xian telah menyapu sekitar 5 kilometer dalam waktu 5 menit. Cek, saya telah menembus lebih dari 10 sarang, tetapi saya tidak menemukan telur hewan peliharaan. Ya, keberuntunganku benar-benar buruk. Ayo pergi ke area pusat untuk melihatnya. Wang Xian melayang di langit. Seorang ahli alam supernatural level 9 dan bawahannya di sekitarnya meraung dengan ekspresi malu di wajah mereka. Auman mengaum. Pada saat ini, raungan binatang yang lebih agung terdengar. Semua orang menoleh pada saat bersamaan. Itu dekat area pusat. Raungan ini setidaknya pada tingkat Transcendent 9. Seseorang berada di dekat area pusat. Haruskah kita pergi dan bertarung? Binatang buas di dalam sarang bukan lagi sesuatu yang bisa kita tangani. Dibandingkan di luar, ada lebih dari 1000 sarang di dalamnya. Kemungkinan besar mereka semua berada di level Transcendent 9 atau lebih tinggi. Namun, jika kita bisa mendapatkan telur hewan peliharaan level 9 yang Transcendent, kita akan kaya. Banyak orang melihat ke depan. Ada ketakutan dan keinginan di wajah mereka. Bahaya dan peluang hidup berdampingan. Sosok Wang Xian bergerak. Tanpa ragu-ragu, dia terbang langsung ke tengah. Pembangkit tenaga yang berada di interpretasi setengah langkah kosong juga menyerah di sarang di luar dan bergegas maju. Tingkat Transcendent 8, tingkat Transcendent 9, interpretasi kosong setengah langkah. Ketika Wang Xian berjalan ke depan, tatapannya menyapu sarang di depannya. Ketika dia melihat tingkat binatang buas di dalamnya, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ini bukanlah lokasi yang paling sentral. Lokasi paling sentral adalah aula utama. Di kiri dan kanan aula utama, terdapat 2 sarang berbentuk singa. Kedua sarang itu berukuran 20 meter dan berwarna emas. Dibandingkan dengan sarang lainnya, mereka terlihat sangat megah. Itu adalah area paling sentral di seluruh kota binatang. Wang Xian memiliki firasat bahwa setidaknya ada binatang buas tingkat interpretasi kosong di dalamnya. Ayo kita ambil telur peliharaannya di sini dulu. Mata Wang Xian berkedip saat dia mulai memindai sekelilingnya. Hanya ada lebih dari 1000 sarang di daerah ini. Formasi di sarang lebih kuat. Agak berat bagi Wang Xian untuk menggunakan mata naga apinya yang terang dan gelap untuk memeriksanya. Untungnya, formasi ini hanya berada pada level Transcendent 7 atau lebih. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, Wang Xian merasakan aura yang kuat terbang ke arahnya. Dia menoleh dan melihat seorang pemuda berjubah kuning terbang ke arahnya dengan bawahannya. Pria muda itu mengamati sekelilingnya dengan dingin. Tatapannya mendarat di Wang Xian sebelum dia berbalik ke samping. Tingkat 8 transendensi, 2 interpretasi kosong setengah langkah dan 4 tingkat transendensi 9. Identitas pemuda ini tidak sederhana. Wang Xian melihat dan berpikir sendiri. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, aura yang lebih cepat dan lebih menakutkan turun, menyebabkan ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Tidak bagus, ahli interpretasi kosong ada di sini. Wang Xian menoleh dan melihat 7 ahli interpretasi kosong terbang di atas. Tampaknya para ahli interpretasi kehampaan tidak bisa lagi duduk diam setelah menyadari bahwa tidak ada bahaya. Wang Xian berpikir sendiri. Bahkan Feng Luan mengira akan ada bahaya di sini. Namun, setelah sekian lama, tidak akan ada bahaya apapun kecuali mereka merusak formasi sarang. Menghadapi telur peliharaan satu persatu, mereka langsung mengambil tindakan. Cepat-cepat, Wang Xian mengalihkan pandangannya ke samping. Matanya berkedip dengan kilau setan saat dia melihat ke sarang satu persatu. Ao Yao, katakan padanya untuk menjauh dari ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Dia tidak boleh ditemukan. Wang Xian berkata dengan tergesa-gesa. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang ke salah satu sarang. Dalam keadaan di mana tidak ada yang memperhatikannya, dia langsung memasuki sarang dan memasukkan telur hewan peliharaan ke dalam kantong roh penyimpanan. Karena telur hewan peliharaan masih hidup, cincin interspatial tidak dapat menyimpan telur hewan peliharaan. Telur hewan peliharaan kecil berukuran sekitar setengah meter dan sangat menarik perhatian. Namun, Wang Xian, yang memiliki tas roh penyimpanan, tidak memiliki kekhawatiran seperti itu. Ketika Wang Xian keluar dari sarang, pemuda berjubah kuning itu sedikit mengernyit dan melihat ke arahnya. Wang Xian merasakan tatapannya dan berdiri di sana tanpa bergerak. Dia mengamati sekelilingnya dan memerintahkan Ao Yao Yao untuk memasuki sarang. Semuanya, mengungsilah dari sini. Kalau tidak, mati. Pada saat ini, aura menakutkan datang langsung ke arah mereka, menyebabkan ekspresi Wang Xian berubah drastis. Level 9 Transcendent dan ahli interpretasi setengah langkah kosong yang telah bergegas juga memiliki sedikit perubahan dalam ekspresi. Hanya pemuda berjubah kuning dan para ahli lainnya yang mengenakan pakaian sekte Sky Moon tetap tidak terganggu. Ini
Wajah semua orang mengungkapkan jejak kepahitan ketika mereka melihat tatapan dingin dan membunuh dari 7 ahli bela diri yang berwawasan luas. Ketujuh ahli bela diri yang berwawasan luas ini jelas ingin memonopoli area ini dan melarang siapapun masuk. Enyahlah. 2 ahli bela diri yang berwawasan luas dari kerajaan angin yang melolong melihat bahwa mereka belum pergi. Mereka sedikit mengangkat alis mereka dan meraung dengan suara rendah. Aura menakutkan menyapu seperti tornado. Keringat dingin keluar dari dahi setiap orang yang memasuki area ini, dan mereka mundur ketakutan. Siapa ini itu mengganggu tidur tuan kita? Namun, tiba-tiba, suara teredam terdengar. Suara ini menyebabkan rambut semua orang berdiri tegak, dan pupil mata mereka sedikit mengecil saat mereka melihat ke arah aula besar yang jaraknya 1000 meter. Kakak. Di sisi kiri dan kanan aula besar, ada 2 singa logam yang sangat besar. Pada saat ini, mata kedua singa ini benar-benar terbuka perlahan, dan mereka memandang ke arah 7 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas di langit tanpa reaksi sedikitpun. Apa? Ketika orang-orang di sekitarnya melihat 2 singa emas yang berukuran 20 meter jauhnya 1000 meter, wajah mereka menunjukkan ekspresi tertegun. Semua orang mengira kedua singa emas itu adalah sarang. Itu karena mereka tidak bisa melihat tanda-tanda kehidupan di Golden Lions. Mulut mereka terbuka lebar di tanah dan ada lubang yang dalam. Semua orang mengira ini adalah sarang binatang buas. Bahkan Wang Xian berpikir demikian. Namun, dia tidak menyangka bahwa ini adalah binatang buas tingkat interpretasi kosong yang memiliki kehidupan. Apalagi kedua binatang ini bahkan bisa berbicara bahasa manusia. Itu singa emas bermulut pecah. Ini sebenarnya adalah singa emas bermulut pecah. Apalagi dilatih oleh 100 tetua patroli untuk bisa berbicara bahasa manusia. Ya Tuhan! Seorang ahli interpretasi kekosongan setengah langkah mengungkapkan ekspresi terkejut. Singa emas bermulut pecah adalah binatang bertipe logam. Kekuatannya sangat menakutkan. Dan kedua singa emas bermulut pecah ini tampaknya tidak memiliki kekuatan hidup di tubuh mereka. Orang tidak bisa mengatakan kedalaman kekuatan mereka. Tidak bagus. Aura kita telah mengganggu mereka. Ekspresi ahli alam kekosongan Sekte Bulan Surgawi berubah sedikit, dan dia menatap 2 singa emas berukuran 20 meter dengan ekspresi muram. Ahli alam kekosongan tingkat 3 dari Howling Wind Kingdom juga sedikit mengernyit. Kamu berani mengganggu tidur tuan, kamu pantas mati. Kakak. Kedua singa emas perlahan berdiri, tubuh mereka mengeluarkan suara mekanis, dan rasa dingin di mata mereka perlahan berubah menjadi kebiadaban. Tidak bagus, kekuatan mereka berada di tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam. 2 tingkat ketiga dari tingkat kekosongan yang mendalam, kita berada dalam masalah besar. Tidak, aura di tubuh mereka sedikit lemah, mungkin karena mereka sudah lama tidak makan. 7 ahli tingkat kekosongan yang mendalam di langit mengungkapkan ekspresi malu. Melihat singa emas yang berangsur-angsur menjadi buas, mereka memegang senjata di tangan mereka dengan waspada. Dentang. Pada saat ini, 2 singa emas yang meledak tiba-tiba mengangkat kepala mereka. Mulut mereka yang berukuran 7 hingga 8 meter perlahan menampakkan gigi emas mereka. 2 taring besar yang panjangnya 10 meter terbentang, terlihat sangat kejam. Bang! Aura menakutkan dipancarkan dari tubuh mereka. Mereka membungkuk dan langsung menebas ke arah 7 ahli bela diri di langit. Ekspresi dari 7 seniman bela diri yang mendalam berubah secara drastis. Tubuh mereka lemah. Ayo bunuh mereka dulu. Seorang ahli dari kerajaan bintang bulan berteriak keras. Membunuh. Ketujuh orang itu tidak ragu sedikit pun karena mereka langsung menyerbu ke arah 2 singa emas yang meledak. Kesempatan yang bagus. 9 ahli bela diri yang mendalam meluncurkan pertempuran hebat di langit, menyebabkan ekspresi orang-orang di bawah mengungkapkan kegembiraan. Sebelumnya, 7 ahli tingkat kekosongan yang berwawasan ingin mengusir mereka, tetapi sekarang para ahli tingkat kekosongan yang berwawasan ditahan oleh 2 binatang buas, itu sebenarnya adalah kesempatan bagi mereka. Adapun kelompok seniman bela diri di tepi kota 100 binatang, ketika mereka melihat kekuatan ahli tingkat kekosongan yang berwawasan luas, ekspresi mereka berubah secara drastis, tetapi mereka masih mengertakkan gigi dan terus menerobos barisan untuk mencari telur peliharaan. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak diharapkan siapapun terjadi. Retak. Auman mengaum-mengaum. 100 kota binatang, bersama dengan raungan 2 singa emas, mengalami transformasi yang mengerikan. Semua sarang dan binatang buas langsung dibangunkan. Satu demi satu sarang bergetar sedikit, dan formasi susunan hancur seperti cermin. Adegan ini menyebabkan semua seniman bela diri di 100 Beast City tertegun. Terutama mereka yang sedang bersiap untuk memecahkan formasi susunan. Ketika mereka melihat formasi susunan rusak dan raungan binatang buas datang dari dalam, wajah mereka menunjukkan ketakutan.
Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, seluruh 100 kota binatang tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menakutkan. Satu demi satu binatang buas bergegas keluar dari sarang mereka dengan mata merah darah. Mereka melihat manusia di sekitarnya dan menerkam mereka seolah-olah mereka haus darah. Tidak bagus, semua susunan telah rusak. Semua binatang buas telah keluar. Ya Tuhan, lari, lari. Dalam sekejap, wajah semua orang di sekitarnya dipenuhi teror. Ada lebih dari 10.000 sarang binatang buas di seluruh 100 kota binatang. Di setiap sarang, binatang buas terlemah berada di peringkat ketujuh dari alam luar biasa. Dan dalam kelompok mereka ini, dalam kurun waktu setengah jam, mereka hanya membuka lebih dari 1.000 sarang. Masih banyak sarang yang belum mereka buka. Namun, ketika semua binatang buas di sarang keluar, itu tidak kurang dari bencana besar bagi mereka. Setiap orang memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Tanpa ragu-ragu, mereka melarikan diri ke kejauhan. Wang Xian, yang dekat dengan area tengah, juga sedikit terpana. Dia mengangkat alisnya sedikit ketika dia melihat binatang buas yang memancarkan aura menakutkan keluar dari sarang. Di sekelilingnya, yang terlemah di antara sarang besar berada di tingkat 8 dari alam gaib. Yang kuat mampu mencapai ranah interpretasi setengah langkah kosong. Namun, ini juga merupakan kesempatan bagus untuk memancing di perairan yang bermasalah. Senyum tipis muncul di wajah Wang Xian. Dia dengan cepat mengamati sekelilingnya. Ini karena pada saat ini, dia tidak perlu menggunakan mata naga api terang dan gelapnya untuk memeriksa. Harus ada telur hewan peliharaan sebelum dia bisa keluar dari sarang binatang buas. Semua iblis yang menyimpang, bergeraklah. Karena ahli interpretasi kekosongan di langit dibatasi, Wang Xian tidak ragu untuk membiarkan iblis yang menyimpang dan yang lainnya bergerak. Di bawah lingkungan yang kacau ini, 40 iblis yang menyimpang seperti ikan di dalam air. Wang Xian melihat sarang yang tersegel dan bergegas menuju ke sana. Berdengung. Kemampuan ilahi bebas mantra memungkinkan dia untuk masuk secara langsung. Ketika dia melihat telur peliharaan berukuran 2 meter, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Interpretasi batal setengah langkah. Telur hewan peliharaan interpretasi setengah langkah yang telah dilelang Feng Luan sebelumnya bernilai miliaran batu roh kelas menengah. Setelah menyimpannya di kantong rohnya, Wang Xian segera bergegas keluar. Siapa ini? Namun, saat Wang Xian keluar, suara dingin terdengar. Beberapa pasang mata menatapnya. Wang Xian menoleh dan mengangkat alisnya sedikit. Dia segera bergegas ke tempat lain. Orang ini, pangeran ketiga, yang mengenakan jubah kuning, mengerutkan kening saat menatap sosok Wang Xian. Matanya berkedip saat dia melihat formasi di belakangnya yang masih belum terputus. Kekuatan orang misterius itu tidak lebih lemah dari level 9 yang transenden. Dia seharusnya memiliki beberapa harta khusus yang bisa masuk ke sarang secara langsung. Seorang penatua di sampingnya berkata kepada Wang Xian dengan suara yang dalam. Perhatikan anak itu. Kita harus mengambil kesempatan ini untuk mencari telur hewan peliharaan. Pangeran ketiga mengangguk. Binatang buas di sekitarnya tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka. Kekuatan di sampingnya cukup untuk menghadapi binatang buas ini. Ledakan, ledakan. Kedua lelaki tua di sampingnya melambaikan tangan. Serangan mereka mendarat di binatang buas yang menyerangnya dan segera membunuh mereka. Sasaran mereka juga adalah binatang buas di sekitarnya yang tidak keluar dari sarang mereka. Banyak orang di sekitar mereka telah memperhatikan hal ini. Namun, dengan kekuatan mereka tidak dapat melarikan diri tepat waktu ketika menghadapi ribuan binatang buas terkemuka di sekitar mereka. Dibandingkan dengan yang lain, iblis aneh memasuki sarang satu persatu dan dengan mudah mengeluarkan telur hewan peliharaan dan menyerahkannya kepada Wang Xian. Wang Xian mengungkapkan senyum lebar. Ambil mereka untukku. Aku akan masuk. Pada saat ini, suara Feng Luan terdengar di telinganya. Setelah itu, dia melihat 6 telur peliharaan dilemparkan ke depannya. 4 di antaranya berada di tingkat transenden 7, salah satunya di tingkat transenden 8, dan salah satunya di tingkat transenden 9. Wang Xian dengan cepat menoleh dan melihat Feng Luan terbang langsung menuju aula tengah. TS Kates, Feng Luan, ini ikan asli di perairan bermasalah. Wang Xian terkekeh dan meletakkan telur hewan peliharaan itu ke dalam tas roh penyimpanannya. Kemudian, dia melihat ke arah depan sekali lagi. Di belakang, semua sarang telah digeledah oleh iblis aneh dan yang lainnya. Hanya belasan sarang di depan yang belum diperiksa. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju lokasi yang paling dekat dengan aula tengah. Ada satu. Ketika Wang Xian melihat lusinan sarang di depan, dia sangat terkejut. Dia menggerakkan tubuhnya dan terbang. Nyah. Pada saat ini, teriakan dingin datang dari belakang. Wang Xian menyapu pandangannya dan sedikit mengernyit. Namun,
dia mengabaikannya dan langsung terbang menuju sarang. Retakan, retakan. Namun, saat Wang Xian terbang ke depan sarang, formasi sarang di depannya tiba-tiba pecah. Dia sedikit mengernyit dan cahaya iblis melintas di matanya. Saat Wang Xian hendak memeriksa jenis binatang buas apa yang ada di dalam, sebuah kepala kecil muncul. Itu hanya seukuran kepalan tangan. Salah satu mata biru dan salah satu mata merahnya menatap Wang Xian dengan rasa ingin tahu. Meong, itu membuka mulutnya dan mengeong. Tubuhnya sedikit terpelintir saat muncul dari formasi. Itu memiliki cahaya merah dan biru dan terlihat sangat indah. Yang lebih aneh lagi adalah ia memiliki 2 ekor. Ekor merah dan ekor biru terlihat sangat lucu. Kucing musang api es, ini adalah kucing musang api es. Tiba-tiba, suara bersemangat terdengar dari belakang. Wang Xian merasakan sepasang mata berapi-api melihat ke arahnya. Ice Fire musang kucing, anak binatang iblis yang langka, binatang iblis atribut ganda yang langka. Kekuatan pasti dari garis keturunannya tidak diketahui. Namun, kucing luwak api es terkuat telah mencapai tingkat kelima yang menakutkan dari alam interpretasi kosong. Aku harus mendapatkannya, aku harus mendapatkannya. Raungan rendah dari hasrat yang kuat terdengar. Namun, pada saat ini, tubuh Wang Xian mulai bergerak. Tanpa ragu, dia langsung meraih kucing musang api es. Meong, ketika kucing musang api es melihat Wang Xian menerkam ke arahnya, ia benar-benar menerkam ke arahnya. Wang Xian sedikit senang. Senyum muncul di wajahnya saat dia meraih kucing musang api es dan terbang ke kejauhan. Berhenti di sana. Serahkan padaku. Cepat, serahkan padaku. Dari belakang, pangeran ketiga bingung dan jengkel saat dia meraung dengan sekuat tenaga. Kejar dia. Anda harus mengejarnya. Kamu harus mendapatkan kucing luwak api es. Pangeran ketiga berteriak pada Wang Xian dengan mata merah. Dia harus mendapatkan anak kucing luwak api dan es. Begitu dia mendapatkannya, tahta kerajaan bintang bulan akan menjadi miliknya di masa depan. Di kerajaan bintang bulan, raja saat ini adalah eksistensi puncak di tingkat keempat dari ranah interpretasi kosong. Seorang ahli interpretasi kosong memiliki umur 1000 tahun. Sebagai seorang raja, dia bisa memiliki beberapa ratus keturunan. Pangeran ketiga hanyalah salah satunya. Dia memiliki lebih dari 100 saudara laki-laki dan perempuan. Meskipun ayah mereka masih muda sekarang, semua pangeran harus memikirkan masa depan mereka. Kultivasi peringkat ke-8 yang luar biasa dari pangeran ketiga saat ini tidak buruk di antara para pangeran, tetapi dia masih jauh dari mewarisi tahta. Paling tidak, dia harus menerobos ke tingkat kekosongan yang dalam sebelum dia memiliki hak untuk mewarisi tahta. Namun, untuk menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat kekosongan yang mendalam, bahkan jika dia seorang pangeran, itu akan sangat sulit. Dia bahkan mungkin tidak bisa naik ke tingkat kekosongan yang mendalam sepanjang hidupnya. Dia tidak percaya diri, tetapi jika dia bisa mendapatkan anak kucing musang api es, dia akan bisa naik ke surga dalam satu langkah. Dalam sejarah, kucing luwak api es terkuat telah mencapai tingkat kelima dari ranah interpretasi kosong. Kekuatannya di tingkat kelima sudah lebih tinggi dari ayahnya. Jika dia mendapatkan kucing musang api es, maka di masa depan, bahkan jika dia belum mencapai ranah interpretasi kosong, tahta kerajaan bulan bintang akan tetap menjadi miliknya. Tidak ada yang memiliki kemampuan untuk bersaing dengannya. Ini juga saat dia melihat kucing luwak api es, raungan hasrat dan kehilangan kendali diri. Kucing luwak api es. Kedua tetua di sebelah pangeran ketiga sedikit terpana, dan kemudian mata mereka menunjukkan ekspresi berapi-api. Mereka secara alami tahu tentang musang api es, dan mereka juga tahu apa yang mengejutkan musang api es untuk pangeran ketiga mereka. Awalnya, pangeran ketiga adalah salah satu pesaing yang menguntungkan untuk tahta. Mereka bersedia mengikuti pangeran ketiga karena mereka berharap dia bisa mewarisi tahta. Tapi sekarang, selama pangeran ketiga mendapatkan kucing luwak api es, dia akan bisa mendapatkan tahta dengan kepastian 100%. Ini sangat penting bagi mereka. Serahkan Demon Biskup di tanganmu. Kalau tidak, Anda bisa melupakan melarikan diri bahkan jika Anda pergi ke surga atau bumi. Kedua lelaki tua itu meraung dengan dingin. Tubuh mereka bergerak dan mereka mengejar mereka dengan kecepatan yang menakutkan. Mata pangeran ketiga juga terbakar kegirangan. Cek, mereka masih mengejar kita. Karena saya telah mengambilnya, mengapa saya membiarkan kalian mengambilnya kembali? Wang Xian memandang sekelompok orang yang mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Sedikit rasa dingin muncul di wajahnya. Dia mempercepat dan berlari lurus ke arah pantai. Auman pola api, praksis seni misterius. Pada saat ini, dua suara dingin datang dari belakangnya. Wang Xian langsung merasakan dua serangan mengerikan datang ke arahnya. Pola api yang seperti ular api terjalin di langit dan menyerang Wang Xian dengan cepat. Di bawah tanah, duri muncul dari tanah dan melilit tubuhnya.
Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Dua pusat kekuatan tahap interpretasi kekosongan setengah langkah melancarkan serangan mereka secara langsung. Bahkan dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menghadapi mereka. Terutama dalam wujud manusianya, itu sedikit merepotkan. Perisai naga bumi, tubuhnya bergetar dan potongan sisik naga berwarna kuning muncul samar di tubuhnya. Setelah itu, sisik naga melayang dan mengelilinginya. Ledakan, 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 api dan duri mendarat di Earth Dragon Shield, menyebabkannya bergetar hebat. Earth Dragon Shield adalah satu-satunya kemampuan bertahan Wang Xian. Retakan, retakan, ini buruk. Aku tidak bisa memblokirnya kecuali aku berubah menjadi naga suci. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Namun, jika dia berubah menjadi naga suci, identitasnya akan langsung terungkap. Ketika dia berada di kota Shanghai, semua orang tahu bahwa dia bisa berubah menjadi binatang iblis yang sangat besar. Para ahli dari kerajaan bintang bulan juga akan mengetahuinya. Begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti akan membunuhnya. Brengsek, seluruh tubuh Wang Xian bergetar. Banyak sisik muncul di tubuhnya dan dia menerima serangan yang tersisa secara langsung. PFFT, seteguk darah segar tidak bisa membantu tetapi dimuntahkan dari mulut Wang Xian. Meong, namun, ketika Wang Xian memuntahkan darah segar, kucing luwak api es di pelukannya mengungkapkan ekspresi gembira. Itu menggerakkan mulutnya sedikit dan menyedot darah segar ke dalam mulutnya. Meong, matanya yang biru dan merah menyala menatap mulut Wang Xian dengan penuh semangat. Itu tidak bisa membantu tetapi menjilat lidahnya. Wang Xian sedikit terdiam saat melihat pemandangan ini. Jika dia masih melarikan diri, bunuh dia. Pada saat ini, raungan marah pangeran ketiga datang dari belakang. Ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Sedikit niat membunuh bisa dilihat di matanya. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Wang Xian dapat menebak bahwa identitas pemuda itu jelas tidak sederhana. Bahkan mungkin terkait dengan keluarga kerajaan-kerajaan bintang bulan. Namun, saat ini, dia tergoda untuk membunuhnya. Pergi ke iblis aneh dan bunuh dia. Wang Xian memesan langsung. Ya, setan aneh tingkat Transcendent 9 segera merespons. Pangeran ketiga hanya berada di level Transcendent 8. Sudah lebih dari cukup bagi iblis aneh untuk membunuhnya. Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat menghindari binatang buas di depannya. Dia terus berlari ke depan. Berdengung. Siapa? Siapa itu siapa yang berani membunuhku? Dalam waktu kurang dari 2 detik, suara marah datang dari belakang. Pangeran ketiga, yang mengejar Wang Xian, memancarkan cahaya kemasan. Cahaya benar-benar menyelimuti tubuhnya. Pada saat ini, dia melihat sekeliling dengan ketakutan. Dalam sekejap barusan, dia merasakan ancaman kematian. Ini menyebabkan dia dipenuhi rasa takut. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari armor tingkat interpretasi kekosongan di tubuhnya, dia akan berubah menjadi mayat sekarang. Ini menyebabkan dia berkeringat dingin. Dia berteriak keras ketakutan. Dalam sekejap barusan, dia bahkan tidak melihat dengan jelas apakah orang yang mencoba membunuhnya adalah manusia atau binatang buas. Pangeran ketiga, apa yang terjadi? Pangeran ketiga. Ekspresi dari dua pusat kekuatan tahap interpretasi kekosongan setengah langkah yang mengejar Wang Xian berubah secara drastis. Mereka buru-buru melihat ke belakang. Seseorang mencoba membunuhku. Jangan pedulikan aku. Kejar dia. Pangeran ketiga melihat baju besi di tubuhnya dan melihat ke depan. Ketika dia melihat sosok Wang Xian yang menghilang, matanya menjadi merah lagi saat dia berteriak dengan keras. Oh tidak, dia akan melarikan diri. Kedua tetua menoleh dan menatapnya dengan ekspresi malu. Ekspresi pangeran ketiga berubah drastis. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan pisau cian kecil dari cincin interspatialnya. Pisau kecil itu berputar dengan cahaya cian. Saat pisau kecil itu muncul, ruang di sekitarnya tampak bergetar. Pergi ke neraka, aku harus mendapatkan kucing luwak api es. Pangeran ketiga dengan ganas menyerang Wang Xian dengan pisau hijau kecil. Berdengung. Pisau hijau kecil itu bergetar sedikit dan mulai berputar dengan keras. Ketika kedua lelaki tua itu melihat pemandangan ini, wajah mereka menunjukkan ekspresi sedih. Berdengung, berdengung, berdengung. Pisau hijau kecil berputar dan menyerang Wang Xian dengan kecepatan yang mengerikan. Binatang buas padat yang menghalangi di depan mereka langsung menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, pisau cian itu menembus tubuh mereka dan terus menyerang ke depan. Cepat, pergi dan bawa kucing luwak api es itu. Bantu dia mengumpulkan mayatnya. Aku ingin melihat seperti apa dia. Pangeran ketiga menatap pisau hijau yang menghilang dalam sekejap. Sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia mendapatkan pisau hijau ini dari makam kuno seorang ahli. Pisau hijau ini memiliki kemampuan untuk menyerang seorang ahli dari alam tembus pandang.
Setiap seniman bela diri di bawah alam sitraf pasti akan dibunuh. PFFT, PFFT, PFFT. Pada saat ini, di tepi kota laut terapung, tubuh Wang Xian sudah meninggalkan kota laut terapung dan jatuh ke arah pantai. Dia memegang kayu sambaran petir di tangannya. Di depan kayu sambaran petir, ada pisau hijau kecil. Sebuah kekuatan menakutkan ditransmisikan dari pisau kecil. Itu hampir ingin merobek kayu sambaran petir. Meong meong meong. Kucing musang api es di pelukan Wang Xian sangat bahagia saat ini. Itu menatapnya memuntahkan darah segar saat menjulurkan lidah kecilnya dan menjilat tanpa henti. Sungguh pisau hijau kecil yang menakutkan. Jika saya tidak merasakannya dengan mata naga api terang dan gelap saya dan memblokirnya dengan kayu sambaran petir, serangan ini pasti akan merenggut nyawa saya. Seorang pangeran pemuda itu sebenarnya adalah pangeran ketiga kerajaan bintang bulan. Brengsek. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kemarahan. Organ dalamnya hampir terkoyak di bawah kekuatan menakutkan dari pisau hijau. Seteguk besar darah tidak bisa membantu tetapi mengalir keluar. Fiuh. Melihat pisau hijau itu berangsur-angsur menghilang, dia menghela nafas lega. Namun, ketika dia melihat sekelompok sosok mengejarnya, dia mengertakkan gigi dan melompat ke laut. Energi naga di tubuhnya dengan cepat menyembuhkan tubuhnya. Aku benar-benar mengonsumsi 130.000 kristal naga. Wang Xian memasuki laut dan segera mulai pulih dari luka-lukanya. Dia terbang ke arah lain dengan kecepatan yang menakutkan. Di mana dia? Sialan, di mana mayat Kit itu kenapa tiba-tiba menghilang? Mungkinkah dia memasuki laut? Segera, di tepi kota laut terapung, pangeran ketiga dan yang lainnya tiba. Mereka memindai sekeliling mereka dan melompat ke laut begitu mereka tidak melihat mayat. Carilah itu. Anda harus menemukannya untuk saya. Anda harus mendapatkan Cups of the Ice Fire Civet Chat. Pangeran ketiga meraung dengan mata merah menyala. Itu pangeran ketiga. Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka dan segera melompat ke laut. Orang ini benar-benar kecanduan meminum darahku. Wang Xian menunggu Cups of the Ice Fire Civet Chat dari arah lain. Dia tersenyum saat melihat Cups of the Ice Fire Civet Chat yang sedang menjilati darah di wajahnya. Dia mengukur api dan es musang dengan hati-hati, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Musang api dan es tingkat transenden. Musang api dan es ini sepertinya baru lahir belum lama ini. Itu memiliki kekuatan level 8 transenden ketika baru lahir ini terlalu tidak normal. Wang Xian menatapnya dengan binar di matanya. Kucing musang api dan es juga menatapnya dengan matanya yang indah. Itu menjilat bibirnya seolah masih menginginkan lebih. Teman kecil, tetap di tas penyimpanan roh. Wang Xian meraihnya dan meletakkannya langsung ke dalam tas penyimpanan roh. Meong, kucing luwak api es, yang baru saja memasuki tas penyimpanan roh, mulai berteriak panik. Itu terus berteriak di ruang gelap gulita. Berhenti berteriak. Tetap di sana sebentar. Wang Xian menghiburnya dan melihat ke pusat kota binatang buas. Binatang-binatang itu meraung dan sekelompok orang yang datang dari pulau itu melarikan diri ke kejauhan karena ketakutan. Ada puluhan ribu orang berkumpul di gerbang timur Bright Moon City. Mereka menyaksikan dari jauh dan tidak berani maju. Bahkan pasukan Bright Moon City sedang menjaga di gerbang timur, takut binatang buas akan masuk ke kota. Puluhan ribu binatang buas dengan level 7 terendah jelas merupakan kekuatan yang menakutkan bagi Bright Moon City. Untuk bisa mendapatkan 1/10 dari orang yang memasuki kota 100 binatang keluar hidup sudah dianggap cukup bagus. Wang Xian sedikit menghela nafas. Semua orang mengira itu akan menjadi peluang, tetapi mereka tidak menyangka itu akan menjadi bencana. Sebelum seseorang memiliki kekuatan, kehidupan manusia seperti semut. Mata Wang Xian berkedip. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. 7 ahli alam kekosongan berwawasan sedang bertarung melawan 2 singa emas eksplosif tingkat 3 dari alam kekosongan berwawasan. Dalam hal level, 2 singa emas dari alam kekosongan yang berwawasan luas dapat sepenuhnya mengalahkan 7 ahli. Namun, karena hibernasi yang berkepanjangan, kekuatan mereka tidak mencapai 50% dari puncaknya, atau bahkan kurang. Kedua singa emas itu ditekan oleh 7 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas. Meski begitu, ada 2 ahli alam kekosongan berwawasan yang tubuhnya berlumuran darah. Ao Yao, kamu akan memasuki aula utama bersamaku. Kalian semua diam-diam akan menyimpan mayat di sini ke dalam cincin interspatial kalian. Wang Xian menginstruksikan Ao Yao dan yang lainnya. Itu Raja Naga. Kelompok setan aneh buru-buru menjawab. Wang Xian tidak ragu dan terbang langsung ke aula utama. Feng Luan sudah memasuki aula utama. Dia tidak tahu apakah dia telah mendapatkan sesuatu. Tubuhnya bergerak dan dengan mudah menghindari binatang buas satu persatu. Dia menyapu pandangannya ke pusat-pusat kekuatan panggung interpretasi kosong di langit dan langsung bergegas ke aula utama. Tepat pada saat ini,
Ahli interpretasi kekosongan tipe 3 dinasti Win Hall, yang melawan singa emas sendirian, merasakan sesuatu, dan dia melihat ke bawah. Seseorang benar-benar memasuki aula utama setelah memanfaatkan situasi. Dia benar-benar mengejar kematian. Saya akan membiarkan Anda mengintai jalannya. Tatapan ahli itu dingin, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Mengaum. Tidak baik. Pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Singa emas dengan mulutnya membuka mulutnya dan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Serangan kekerasan membuatnya berdebar ketakutan. Apakah kedua singa emas ini merasakan seseorang telah memasuki aula? Dia bingung dan memulai serangan terakhirnya dengan ekspresi malu. Aula hanya mencakup area seluas 1 kilometer. Ini bukan area yang luas. Wang Xian, yang baru saja memasuki aula utama, melihat patung-patung berbentuk binatang buas di sekelilingnya. Setiap patung tampak hidup. Memasuki aula utama seperti memasuki tempat ibadah kuno. Ada semua jenis pola binatang buas di mana-mana. Wang Xian sedikit mengernyit. Berjalan di tengah 7 hingga 8 meter dan lebih dari 10 meter patung binatang buas, selalu ada perasaan yang membuat jantung seseorang berdebar. Seluruh aula berantakan. Bahkan jika Wang Xian terbang ke atas, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan. Bang! Pada saat ini, suara pecah terdengar. Wang Xian sedikit terkejut. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke lokasi tersebut. Wang Xian. Saat Wang Xian terbang, suara Feng Luan terdengar. Feng Luan, bagaimana apakah Anda mendapatkan sesuatu? Ketika Wang Xian melihat Feng Luan, dia langsung terbang dengan senyum di wajahnya. Dia melihat ke depannya dan melihat bahwa patung binatang buas telah dihancurkan olehnya. Tidak, Feng Luan sedikit mengernyit dan melihat darah kering di tangannya. Seluruh aula dipenuhi dengan patung binatang buas ini. Ini sangat kacau. Ada setetes darah binatang buas ini di patung. Beberapa dari mereka telah mengering dan sama sekali tidak berguna. Saya telah melihat begitu banyak makam kuno, makam kaisar, dan tanah warisan. Ini adalah pertama kalinya saya melihat yang aneh. Feng Luan mengerutkan kening saat dia melihat sekeliling dan perlahan berkata. Saat mereka masuk, kedua binatang buas itu berkata untuk tidak mengganggu tidur tuannya. Mungkinkah ada kompartemen tersembunyi di sini? Mata Wang Xian berkedip dengan ekspresi iblis saat dia dengan hati-hati mengamati sekelilingnya. Mata naga api terang dan gelap menembus sekeliling dan langsung menembus patung. Seperti yang dikatakan Feng Luan, ada setetes darah binatang buas di kepala setiap patung. Beberapa darahnya bahkan sudah mengering dan membentuk gumpalan. Tidak ada kompartemen tersembunyi di sekitarnya, juga tidak ada ruang lain. Saya telah memeriksa semua posisi. Jika ada kelainan, patung ini adalah satu-satunya. Feng Luan berkata kepada Wang Xian, tapi aku telah menghancurkan lebih dari 20 patung dan tidak ada kelainan sama sekali. Lalu mengapa mungkinkah dua binatang buas di luar itu sedang berbaring? Wang Xian sedikit mengernyit. Aula utama menempati radius 1 kilometer dan tingginya lebih dari 200 meter. Aula itu padat dengan patung-patung binatang buas. Ada lebih dari 1000 patung binatang buas di seluruh aula. Di antara mereka, yang paling penting, yang tertinggi dan terbesar, telah dihancurkan oleh Phoenix. Namun, tidak ada apa-apa di dalamnya. Mengapa 100 patroli guru ini, seorang penjinak binatang, membuat begitu banyak patung? Wang Xian merasakan sakit kepala datang. Orang tua Baisun ini sama sekali tidak bermain sesuai aturan. Jika ini adalah tempat terakhir dia meninggal, Anda setidaknya harus membuat peti mati dan meletakkannya di tengah. Anda harus menempatkan harta Anda bersama diri Anda sendiri atau meletakkannya di cincin interspatial Anda. Semua patung ini adalah binatang buas yang berantakan. Benar-benar aneh. Menurut pemahaman saya, lelaki tua ini sangat berbakat. Dia beralih dari pembangkit tenaga listrik biasa dengan garis keturunan interpretasi kekosongan setengah langkah menjadi pembangkit tenaga listrik terkemuka di wilayah Liuhai. Prosesnya di luar imajinasi semua orang. Mungkin dia memiliki pikiran yang unik. Feng Luan mengerutkan kening dan menganalisis dari samping. Hanya saja dia memiliki beberapa masalah mental. Wang Xian berkata terus terang. Feng Luan memutar matanya ke arahnya dan melihat sekeliling. Jawabannya pasti ada di patung ini. Oleh karena itu, aku berencana untuk menghancurkan semua patung itu. Wang Xian menganggukkan kepalanya perlahan. Ini adalah satu-satunya cara untuk berurusan dengan orang eksentrik semacam ini. Mengaum. Tiba-tiba, dua raungan melengking terdengar, menyebabkan Feng Luan dan Wang Xian sedikit mengernyit. Dua singa emas yang meledak itu telah terbunuh. Mereka masuk. Kata Feng Luan. Kalau begitu ayo cepat. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan melambaikan tangannya ke patung di sampingnya. Peng. Namun, yang mengejutkan Wang Xian adalah bahwa serangan kasualnya tidak merusak patung itu. Patung ini terbuat dari lumpur di dasar lautan lengket sedalam 100.000 meter.
Itu hanya bisa dipatahkan dengan serangan kuat dari Transcendent level 9. Feng Luan melihatnya dan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu mengejekku karena lemah? Chu Xian menatapnya tanpa berkata-kata. Aku sedikit lemah. Feng Luan berkata dengan lugas. Wang Xian terdiam. Kekuatannya saat ini memang jauh lebih lemah dari ahli interpretasi kosong. Berat yang menyelinap masuk sekarang, datang dan hadapi kematianmu. Pada saat ini, suara dingin dan membunuh terdengar, menyebabkan Wang Xian mengerutkan kening. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat ini, 6 sosok muncul di pintu masuk aula utama. Mereka berenam tidak menerobos masuk secara langsung. Sebaliknya, mereka mengamati lingkungan mereka dengan waspada. Ketika mereka melihat patung-patung itu, mereka mengerutkan kening. Saat ini, keenamnya mengalami luka serius di tubuh mereka. Bahkan ahli alam kekosongan tingkat 3 dari kerajaan Windol memiliki luka yang mengerikan di dadanya. Kedua singa emas telah habis-habisan dalam serangan mereka, menyebabkan satu ahli interpretasi kosong jatuh di tempat, sementara yang lainnya semuanya terluka parah. Namun, mereka tidak ragu dan langsung masuk ke aula utama. Sekarang seseorang telah memasuki aula utama, mereka takut semua harta akan diambil. Feng Wuji, apakah kamu yakin seseorang sudah masuk? Pria tua berjubah piton dari kerajaan bintang bulan itu bertanya dengan suara berat. Tentu saja, Feng Wuji menjawab dengan dingin. Dia mengamati sekelilingnya dan berkata, masuk ke aula dan mereka yang kuat akan mendapatkan harta. Saat dia berbicara, dia terbang ke posisi tertinggi dan mengalihkan pandangannya ke depan. 5 orang lainnya tidak keberatan saat mereka mengamati sekeliling mereka. Siapa ini? Seseorang memang telah masuk. Ikan di perairan yang bermasalah, bunuh mereka. Pria tua yang mengenakan jubah piton dengan cepat melihat ke arah Wang Xian dan Feng Luan. Matanya berkedip dengan ekspresi dingin. 5 ahli alam kekosongan berwawasan lainnya bergerak dan melihat ke atas. Niat membunuh yang mengerikan menyembur keluar dari mereka berenam dan mengunci Wang Xian dan Feng Luan. Ekspresi Wang Xian berubah seketika saat dia melihat mereka. Hehe, Feng Luan, yang berada di samping, melihat luka di tubuh mereka. Sebaliknya, dia tersenyum lembut dan menatap mereka berenam yang terbang dengan senyum di wajahnya. Di tubuhnya, nyala api yang menakutkan naik perlahan. Phoenix mulai berputar perlahan di sekelilingnya, membuatnya tampak sangat agung. Wang Xian mundur ke belakang. Semua orang, mereka yang kuat akan tahu tentang harta karun itu. Feng Luan memandang mereka dan berkata dengan acuh tak acuh tanpa sedikit pun rasa takut. Suaranya tidak memiliki fluktuasi sedikit pun. Apa seorang seniman bela diri kosong yang berwawasan luas? Dia benar-benar memanfaatkan kita untuk memasuki aula utama. Brengsek, ekspresi mereka berenam berubah drastis. Mereka baru saja bertarung sampai mati, tetapi mereka tidak menyangka seseorang telah memasuki aula utama. Mereka menderita luka berat untuk memasuki aula utama, dan salah satu dari mereka bahkan meninggal. Aku melihat kalian semua berkelahi, jadi aku tidak mengganggu kalian semua. Tatapan Feng Luan menyapu melewati mereka. Api yang menakutkan dan Phoenix yang mistis membuat mereka terlihat misterius dan kuat. Ekspresi ke-6 orang itu berubah. Merasakan aura Feng Luan, mereka merasakan ketakutan di hati mereka. Mereka berenam saling memandang dan kemudian melihat luka mereka sendiri, wajah mereka menjadi agak hitam. Jika mereka bertarung saat ini, mereka mungkin kehilangan nyawa mereka di sini. Baru saja, seorang seniman bela diri yang dalam terluka. Apakah kalian mendapatkan harta? Artis bela diri kekosongan tingkat 3 dari kerajaan Feng Qiao bertanya dengan wajah muram. Jika kita mendapat harta, kita pasti sudah pergi. Kalian bisa melihat-lihat dan melihat apakah kami mendapatkan sesuatu. Feng Luan menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ke-6 ahli alam kekosongan memandang Feng Luan dan kemudian di Wang Xian. Mereka tidak memiliki telur hewan peliharaan di tangan mereka. Mereka melihat patung yang rusak di tanah. Mereka tidak bisa merasakan fluktuasi artefak spiritual di atasnya. Bang! Seorang ahli alam kekosongan yang berwawasan luas mengamati sekeliling. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan sebuah patung. Selain darah kering dari binatang buas, tidak ada yang lain di patung yang rusak itu. Pakar melihat darah dan mulai mencari di sekitarnya lagi. HMPH, ayo cari. Sekelompok orang mendengus dingin. Mereka mengamati sekeliling dan mulai mencari harta karun. Sebelum mereka memastikan bahwa ada harta, tidak ada yang akan bertarung sampai mati. Pakar alam kekosongan yang berwawasan luas memiliki umur 1000 tahun. Mereka sangat menghargai hidup mereka. Ayo lanjutkan. Feng Luan memandang Wang Xian dan berkata langsung. Baiklah. Melihat bahwa 6 ahli alam kekosongan tidak bergerak, dia menghela nafas lega dan mengangguk. Tatapan Wang Xian menyapu sekeliling saat dia melihat 6 ahli alam kekosongan berwawasan menuju ke tempat yang berbeda.
Dia sedikit takut. Meskipun ahli alam kekosongan yang berwawasan ini terluka parah, mereka masih bisa membunuhnya dalam satu gerakan. Pergi. Jika mereka berani menyerang, aku akan membalaskan dendammu. Feng Luan memandang Wang Xian dan tersenyum. Dengan lambaian tangannya, Phoenix yang berputar di sekelilingnya datang langsung ke Wang Xian. Flaming Phoenix mengelilinginya. Jika seseorang menyerangnya, Phoenix akan dapat mempertahankan diri dengan segera. Wang Xian menganggukkan kepalanya tanpa daya. Flaming Phoenix mengelilingi seluruh tubuhnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia terbang langsung ke suatu arah. Bang! Lengan Wang Xian langsung menabrak patung. Suara tabrakan terdengar di seluruh aula. Serangannya menyebabkan 6 ahli alam kekosongan berwawasan lainnya untuk melihat ke atas. Apa-apaan ini? Namun, yang mengejutkan ke-6 ahli alam kekosongan yang berwawasan luas adalah bahwa serangan Wang Xian tidak merusak patung saat mendarat di atasnya. Wajah Wang Xian juga dipenuhi dengan keheranan. Wajahnya menjadi agak hitam. Dia telah menggunakan 60% dari kekuatannya sekarang. Hehe, sampah. HMPH, beraninya sepotong sampah masuk. Dua suara mengejek terdengar, membuat Wang Xian semakin malu. Wajahnya menjadi hitam. Beberapa patung itu padat dan sulit dihancurkan. Feng Luan melihat tatapan malu Wang Xian dan mengiriminya transmisi suara. Wang Xian hampir ingin muntah darah. Ke-6 ahli tingkat kekosongan yang berwawasan itu menoleh dengan jijik. Mereka melihat Feng Luan memecahkan patung satu persatu dan mencoba untuk menghancurkannya juga. Selanjutnya, mereka saling memeriksa. Begitu harta karun muncul, mungkin ini saatnya untuk berkelahi. Wang Xian mengangkat alisnya sedikit dan pandangannya mulai berubah. Lumpur di patung terlalu kokoh. Dia memutuskan untuk menggunakan teknik mata untuk mengamati. Tidak ada energi lain di lumpur. Ini memungkinkan dia untuk melihat melalui dan melihat situasi di dalam. Mengapa hanya ada setetes darah segar di setiap patung? Apa gunanya darah segar ini? Wang Xian melihat patung-patung itu satu persatu dan mengerutkan kening sambil merenung. Ada semua jenis patung binatang buas. Mereka terbang di langit, berenang di air, berlari di darat, memiliki 2 kaki, 3 kaki, 4 kaki, dan bahkan lebih dari 10 kaki. Itu seperti ruang pameran untuk patung binatang buas. Wang Xian melihat satu demi satu patung binatang buas, tapi tidak ada apa-apa di dalamnya. Tiba-tiba, Wang Xian sedikit terpana. Dia melihat binatang buas yang tergeletak di tanah. Panjangnya sekitar 10 meter dan tampak seperti buaya. Di tengah binatang buas ini, ada bola cairan. Cairan itu panjangnya sekitar setengah meter dan memancarkan kilau yang berkilauan. Ini adalah garis keturunan dari binatang buas. Itu harus berada di level 9 dari alam supernatural. Mata Wang Xian menunjukkan cahaya yang membara. Dia menggerakkan lengannya dan menyerang patung itu secara langsung. Dia tidak menghancurkan semuanya. Sebaliknya, ia menciptakan lubang selebar setengah meter. Saya mendapatkannya. Mata Wang Xian dipenuhi dengan kegembiraan. Garis keturunan dari binatang buas tingkat 9 yang luar biasa bernilai hampir 10 miliar batu roh kelas menengah. Namun, ketika Wang Xian membuka patung itu dan melihat situasi di dalamnya, dia langsung membeku. Garis keturunan binatang buas di dalamnya benar-benar hilang. Tidak bisa dikatakan bahwa itu hilang. Sebaliknya, itu benar-benar kering. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Semua orang menoleh ketika mereka melihat Wang Xian memecahkan sebuah patung. Wang Xian mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia menghancurkan patung itu sepenuhnya dengan satu pukulan demi satu pukulan. Tidak ada yang tersisa. Memang, tidak ada yang tersisa. Garis keturunan binatang buas yang dipenuhi dengan kehidupan di garis pandangnya benar-benar telah mengering sampai pada titik di mana tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Ketika orang-orang di sekitar melihat bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya, mereka segera menoleh dan menyerang patung di depan mereka lagi. Dengan lambaian tangan mereka, mereka langsung memecahkan lebih dari 10 patung. Mereka tidak berani menggunakan terlalu banyak kekuatan. Jika memang ada harta karun di dalamnya, mereka akan menangis. Tiba-tiba, seruan kejutan datang dari samping, menarik semua orang sekali lagi. Darah kering, dan jumlahnya cukup banyak. Bukankah ini garis keturunan dari binatang setan atau binatang buas? Apakah itu akan kehilangan vitalitasnya setelah waktu yang lama? Pakar bela diri kosong yang berwawasan luas dari kerajaan bintang bulan berkata dengan ekspresi gelap saat dia melihat genangan besar darah kering di sampingnya. Kata-katanya segera menyebabkan ekspresi orang-orang di sekitarnya menjadi jelek. Patua Baisun berspesialisasi dalam penjinakan binatang, dan penjinak binatang terkait dengan garis keturunan. Itu normal baginya untuk memiliki garis keturunan binatang buas dan binatang iblis,
Tetapi jika garis keturunan binatang buas dan binatang iblis tidak memiliki energi untuk waktu yang lama, mereka akan mati dan menjadi darah biasa. Sialan, tidak mungkin tidak ada apa-apa. Ahli interpretasi kekosongan tingkat 3 dari Kerajaan Angin melolong melambaikan lengannya yang berwajah hitam dengan paksa, dan lusinan patung di depannya hancur. Tidak ada apa-apa di dalamnya, tapi salah satunya berisi sepotong besar darah kering. Adegan ini menyebabkan wajah Feng Luan menjadi hitam. Namun, ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia menunjukkan tatapan kontemplatif. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia dengan jelas melihat garis keturunan dari binatang buas yang penuh dengan vitalitas. Bagaimana itu berubah menjadi darah kering setelah dibuka? Tidak mungkin mata naga api terang dan gelap salah. Pasti ada yang tidak beres. Wang Xian melihat cairan kering di depannya, lalu melihat cairan di sampingnya. Dia berjalan maju sambil tenggelam dalam pikirannya. Setelah memeriksa lusinan dari mereka secara berurutan, tatapan Wang Xian mendarat di depan patung burung terbang dan binatang buas. Matanya berbinar. Dalam pandangannya, ada bola cairan di perut patung burung terbang berukuran 4 meter ini. Itu berukuran setengah meter dan memancarkan vitalitas yang luar biasa. Darah burung terbang dengan pakaian bunga tingkat 8 luar biasa. Itu benar, ini tidak mungkin salah. Yang tadi juga tidak salah. Melihat informasi yang telah dikirim kembali oleh sistem, Wang Xian mengukur patung burung terbang dengan pakaian bunga dengan hati-hati. Lehernya yang ramping terbang ke atas. Mulutnya yang tajam dan matanya yang cerah tampak seperti nyata. Bulu-bulu di tubuhnya seperti aslinya. Bahkan posisi bokongnya pun hanya dibiarkan berlubang. Namun, lubang itu tertutup bulu. Wang Xian melihat lubang itu dan sudut mulutnya berkedut. Dia menyentuh bulu di samping lubang dan menariknya dengan paksa. Melihat lubang itu, Wang Xian berpikir keras. Bai Sun, Old Ting itu, seharusnya tidak memiliki selera yang kuat, kan? Wang Xian mengepalkan tinjunya sedikit. Dia memiliki keinginan untuk memukul seseorang. Demon, pergi dan lihatlah. Jika bukan itu yang kupikirkan, aku akan menghancurkan kalian semua. Wajah Wang Xian gelap. Dengan lambaian tangannya, dia mencabut semua bulu yang ada di depan lubang itu. Dia menggerakkan tubuhnya dan langsung masuk ke dalam gua. Ini, seniman bela diri kosong yang berwawasan luas, yang bisa merasakan setiap jejak Wang Xian di sekitarnya, sedikit terpana saat melihat Wang Xian langsung masuk ke dalam gua. Sampah ini, hehe, dia terlalu lemah untuk menghancurkan patung itu. Dia datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Saya ingin menamparkan sampah ini sampai mati. Bodoh. 3 ahli alam kekosongan berwawasan dari Kerajaan Bintang Bulan tertawa mengejek. Situasi Wang Xian benar-benar meredakan rasa frustrasi mereka. Lagi pula, ada badut yang tampil untuk mereka. Haha, kalian sekelompok idiot. Banyak sampah. Wang Xian, yang telah memasuki patung itu, tidak bisa menahan tawa gila di dalam hatinya. Dia tidak menyangka selera Bai Sun Old Man begitu kuat. 1140